guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hilda Purnamasari. Saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran fisika dengan judul Vektor pada gerak parabola. Oke, sebelumnya, ketika kalian mendengar kalimat gerak pada parabola, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah sahabat fisika semuanya mengingat tentang parabola televisi yang ada di rumah kalian masing-masing? Atau kalian mengingat dengan parabola yang lain? Nah, tentu saja berbeda dengan pembahasan kita kali ini. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video selanjutnya. Gerak parabola sendiri lebih sering disebut dengan gerak peluru, yang artinya perbandingan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak peluru atau yang disebut dengan gerak parabola biasa digunakan oleh atlet, misalnya atlet bola voli, atlet basket, atlet golf. Contoh gerak parabolanya adalah jika permainan bola voli, misalnya ketika seorang pemain melakukan lompat tinggi, itu termasuk dengan contoh gerak parabola. Lalu, ketika pemain golf memukul bola secara keras, itu juga termasuk contoh gerak parabola. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Nah, oke, sesuai dengan penjelasan di awal tadi, gerak peluru atau dikenal dengan gerak parabola adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti pada contoh di papan tulis kali ini. Jika suatu benda dilempar ke atas dan mengalami pergerakan seperti ini, disebut dengan gerak parabola. Benda akan mengalami perlambatan kecepatan ketika akan sampai di FY dan mengalami kecepatan ketika akan turun ke sumbu X. Itu tadi yang disebut dengan perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, untuk menentukan harga kecepatan setelah titik detik, kita menggunakan persamaan paduan dua vektor, yaitu, mari kita tulis bersama-sama ya. Nah, seperti rumus ini, V sama dengan akar V kuadrat X ditambah V kuadrat Y dengan arah TY, theta sama dengan FY per Fx. Nah, dengan keterangan theta sama dengan sudut yang dibentuk sumbu F dan sumbu X, lalu Fx sama dengan kecepatan searah sumbu X atau dikatakan tetap, dan Fy sama dengan kecepatan searah sumbu Y sama dengan A dikali T. Bila sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi dengan kecepatan awal, maka peluru tersebut dapat dianggap mengalami dua gerak sekaligus pada vertikal sumbu Y dan pada horizontal sumbu X. Gerak searah sumbu X berupa gerak lurus beraturan sehingga berlaku persamaan VOX sama dengan VO cos A, lalu VTX sama dengan VO cos A, dan yang terakhir VT sama dengan VO cos A dikali T. Nah, ini juga disebut dengan persamaan gerak lurus beraturan dengan keterangan VO sama dengan kecepatan awal peluru yang ditambahkan. Jadi ketika suatu benda mengalami perubahan, kecepatan awal yang pertama kali didapat atau ditambahkan disebut dengan FO. Lalu FOX sama dengan komponen kecepatan awal peluru searah sumbu X. Maksudnya kecepatan awal peluru searah sumbu X adalah kecepatan awal benda ketika mendekati sumbu X. Lalu FTX sama dengan komponen kecepatan peluru searah sumbu X setelah T detik. Maksudnya adalah setelah beberapa detik dari sumbu X, itulah yang disebut dengan komponen kecepatan peluru. Lalu XT sama dengan perpindahan searah sumbu X setelah T detik. Dan yang terakhir A artinya sudut elevasi. Gerak
searah sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan karena mendapat percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Misalnya ketika kita melempar buah ke atas, maka buah tersebut akan jatuh ke bawah lagi. Tidak mungkin kan ketika kita melempar spidol ini ke atas, spidolnya akan hilang dan jatuh ke atas. Pastinya spidol ini akan balik lagi ke bawah. Itulah yang dinamakan dengan gerak gravitasi bumi. Gerak parabola searah dapat dirumuskan dengan rumus demikian. Sebenarnya persamaan kita hampir sama, cuma di sini ada sedikit perbedaan. Jadi kita tulis lagi aja biar kita sama-sama paham dan mengerti. FOY sama dengan FO sin A. FTY sama dengan FO sin A dikurang GT. YT sama dengan FO sin A dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, dengan persamaan ini dapat dijelaskan FO sama dengan kecepatan awal peluru ditembakkan. Jadi ketika kita menembak atau melemparkan suatu peluru, kecepatan awal tersebut dilambangkan dengan FO. Yang kedua, FOY, yaitu komponen kecepatan awal peluru searah sumbu Y. Yang ketiga, FTY, komponen kecepatan peluru searah sumbu Y setelah T detik. Yang keempat, YT, yaitu perpindahan searah sumbu Y setelah T detik. Dan yang terakhir, A adalah sudut elevasi. Lalu, titik tertinggi dan titik terjauh pada gerak parabola dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik tertinggi, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi yaitu TYM adalah TYM sama dengan FO sin A per G. Sedangkan titik tertinggi yang dicapai peluru YM adalah YM sama dengan F2/O sin 2A per 2G. Nah, ini rumus yang dipakai ketika kita mencari titik tertinggi atau waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, kenapa di sini ada lambang T? T ini menandakan waktu. Jadi, kalau di sini nggak ada T, itu menandakan hanya titik tertinggi saja. Karena di sini ada T, jadi disebut titik waktu suatu benda mencapai titik tertinggi. Nah, untuk contohnya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, dan untuk titik terjauh sendiri dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan TYM sama dengan 2 VO sin A per G. Ini adalah rumus untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Nah, jika kita ingin mencari titik terjauh saja, kita tinggal menghilangkan huruf T ini. Nah, rumusnya sama saja ya guys. Selanjutnya, aku bakalan kasih contoh soal nih buat kalian semua dan buat aku juga agar kita sama-sama lebih memahami lagi materi tentang vektor pada gerak parabola kali ini. Nah, contohnya soalnya nggak usah aku tulis ya, aku bacain aja. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang bergerak horizontal. Nah, berarti kan suatu benda itu terjatuh dari atas pesawat yang bergerak horizontal, yakni horizontal adalah seperti ini. Misal, ini pesawat, misal ya, anggap aja ini pesawat. Benda ini dijatuhkan dari sini yang bergerak horizontal.
berarti dia jatuhnya ke sini, ke bawah. Kalau vertikal kan nggak mungkin jatuhnya ke sini. Ya mungkin aja sih. Tapi kali ini kan soalnya bergerak horizontal ke bawah. Dengan kelajuan 360 km per jam pada ketinggian 500 meter. Tentukan jarak horizontal jatuhnya benda tersebut. Nah, ini kan. Terus cara menyelesaikannya gimana? Kita tulis dulu. Diketahui sama dengan VO atau kelajuan benda jatuh sama dengan 360 km per jam atau sama dengan 100 meter per sekon. Lalu Y sama dengan 500 meter per sekon. Y adalah ketinggian pesawat ketika terbang, dan alpha sama dengan 0 derajat horizontal. Nah, ditanyakan R. R adalah jarak horizontal jatuhnya benda tersebut. Jarak horizontal jatuhnya benda tersebut. Ditanyakan R. Ditanya sama dengan R. Nah, bagaimana rumusnya? Y sama dengan FO dikali sin alpha dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Karena alpha sama dengan 0, maka Y sama dengan min setengah GT kuadrat. Oke. Nah, ini sudah dipahami semuanya teman-teman. Kalau sudah, kita hapus, kita ganti ke jawabannya atau penyelesaiannya. Nah, karena papan tulis kita kecil ya guys, nggak muat kalau mau ditulis semua. Jadi kita tulis separuh-separuh, tapi yang penting teman-teman semua bisa paham dan mengerti apa yang saya jelaskan kali ini. Nah, sekarang kita tulis rumus yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan tadi. Rumusnya Y sama dengan FO dikali sin A dikali T min setengah GT kuadrat. A theta, sorry guys, maksudnya alpha sama dengan 0 derajat. Maka Y sama dengan min setengah GT kuadrat. Min Y-nya tadi kan waktu di awal Y sama dengan 500M. Jadi kita tulis di sini min 500M. Kenapa jadi min? Karena dia pindah ruas. Jadi dia diganti min. Sama dengan min setengah dikali 10R kuadrat. Sorry guys, T kuadrat ya. T kuadrat sama dengan 100. T sama dengan 10 sekon. Nah, ini T kuadrat sama dengan 100, T sama dengan 10. Kok bisa sih dari 100 jadi 10? Ya bisa lah. Kenapa? Karena di sini kan T kuadrat sama dengan 10, sedangkan di sini hanya T saja. Berarti di sini sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Ya, bener banget guys. Nah, habis itu ini belum selesai ya guys. Nah, untuk mencari R, ini tadi baru penyelesaian ya guys ya, belum jawaban. Untuk mencari R sama dengan VO cos alpha dikali T sama dengan
100 dikali cos 0 derajat dikali 10. Hasilnya sama dengan 1000 meter. Jadi, jarak horizontal jatuhnya benda dari pesawat adalah setinggi 1000 meter. Ini kalau mau diganti jadi kilometer, bisa nggak Kak? Bisa dong. Kalian tinggal pakai tangga satuan jarak. Jadi, misal kita gambar nih. Ini kita hapus nggak apa ya rumusnya ya. Kita hapus rumusnya. Tapi kita tinggalin hasilnya. Hasilnya tadi jadi jarak antara jarak horizontal jatuhnya benda adalah 1000 meter. Kalau misalnya mau dijadikan kilometer, berarti tinggal dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. km, HM, DM, M, dan cm, mm. Dari meter naik ke sini naik berapa kali? Naik 3 kali. Berarti nolnya dibuang 3. Jadi 1000 dikurangi, jika nolnya dibuang 3 menjadi sisa 1. Jadi jika dalam bentuk kilometer, jarak horizontal jatuhnya benda adalah 1 kilometer. Permainan bola basket, dan dia melemparkan bolanya ke dalam ring basket seperti ini. Untuk memudahkan kita untuk mengetahui bentuk lintasannya, mari kita beri bidang kartesius, yaitu di sumbu X dan juga di sumbu Y. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, dari gerakan tadi kita dapat mengetahui bentuk lintasan bola yang melengkung seperti ini. Ketika bola basket dilempar, maka posisi sumbu X akan bertambah, begitupun pada posisi sumbu Y, bola juga akan bertambah, sehingga posisi bola tersebut bergerak di dua sumbu, yaitu di sumbu X dan juga di sumbu Y, sehingga lintasannya membentuk seperti ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa lintasan dari bola basket tersebut apabila dilempar akan membentuk garis melengkung. Selanjutnya, kita pindahkan gambar tersebut seperti berikut. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan bola itu melengkung? Mari kita analisis bersama-sama. Ketika bola basket itu dilempar, mula-mula bola basket itu akan membentuk lintasan seperti itu. Nah, saat bola basket itu dilempar, maka bola basket itu memiliki kecepatan yang arahnya miring seperti ini. Nah, ini dinamakan V0, yaitu kecepatan awal. V0 ini akan membentuk sudut dari sumbu horizontal atau sumbu X-nya, di mana sudut ini biasanya disimbolkan sudut theta dan dinamakan dengan sudut elevasi. Karena kecepatan bola basket itu miring seperti ini, maka menurut analisis vektor, kita bisa proyeksikan kecepatan awalnya ini di sumbu X dan juga di sumbu Y, sehingga nantinya kita akan memperoleh V0X dan juga V0Y seperti pada gambar. Nah, sekarang kita tahu bahwa bola basket tersebut memiliki komponen kecepatan di sumbu X dengan kecepatan awal V0X dan di sumbu Y dengan kecepatan awal V0Y. Selanjutnya mari kita perhatikan sekali lagi. Pada sumbu X, bola basket bergerak naik kemudian turun seperti ini. Nah, ketika bola basket naik, kecepatan akan melambat, dan ketika bola basket turun, kecepatannya akan bertambah. Hal ini dikarenakan percepatan gravitasi, sehingga pada sumbu Y, bola basket akan terdapat gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang bagaimana untuk sumbu X? Nah, ketika bola basket bergerak pada sumbu X, maka kecepatannya ini, karena tidak ada percepatan yang bekerja, maka percepatannya bernilai konstan dan geraknya menjadi gerak GLB atau gerak
lurus beraturan. Selanjutnya, hasil perpaduan dari gerak sumbu X dan di sumbu Y ini yang nantinya akan membentuk lintasan parabola seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak parabola merupakan gerak benda yang memiliki lintasan seperti parabola dan merupakan perpaduan gerak benda pada sumbu X, yaitu gerak lurus beraturan, dan pada sumbu Y gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kecepatan benda. Kita ketahui bahwa V0 X sama dengan V0 cos theta dan juga V0 Y yaitu V0 sin theta. Sekarang kita bahas komponen kecepatan dari bola tersebut. Pertama di sumbu X, atau nilainya selalu V0X, sehingga diperoleh V0 cos theta. Nah, kecepatan ini selalu sama di semua waktu karena sumbu X hanya bergerak di GLB. Baik, untuk selanjutnya di sumbu Y, ketika di sumbu Y berlaku gerak GLBB, maka VY sama dengan V0Y minus AT. Kenapa minus? Karena ketika awal dilempar, bola akan bergerak naik, sehingga percepatan akan melawan gerak benda. Kita masukkan nilai V0Y-nya, sehingga diperoleh VY sama dengan V0 sin theta dikurang YT. Karena kecepatannya memiliki dua macam seperti ini, maka kita dapat menuliskannya yaitu pada vektor, di mana nantinya vektor V sama dengan Vx Vy. Selanjutnya mari kita cari tahu komponen posisinya. Nah, ketika bola tadi dilempar, maka pada bola terjadi persamaan X sama dengan V0X dikalikan dengan T, di mana V0X ini adalah kecepatan mula-mula pada sumbu X. Kita masukkan sehingga dapat diperoleh X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Nah, ini merupakan persamaan parabola pada sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya. Sedangkan untuk selanjutnya, yaitu di sumbu Y, maka kita menggunakan persamaan GLBB. Maka diperoleh nantinya Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah AT kuadrat. Nah, setelah ini kita masukkan Y sama dengan V0 sin theta dikalikan T dikurang minus setengah GT kuadrat. Seperti tadi saya bilang bahwa posisi bendanya itu dari titik awal dapat digambarkan dengan vektor R. Ya, untuk GLBB hasilnya satu-satu ya. Untuk kecepatan VY sama dengan V0Y min YT. V0Y min YT sama dengan V0 sin theta dikurangi GT. Ini ya. Nah, untuk jaraknya berapa? Y sama dengan Y0 kalau misalkan bola tersebut dilemparkan atau ditendang dari ketinggian tertentu, ditambah V0Y T dikurangi setengah GT kuadrat. Kita masukkan V0Y nya tadi adalah V0 sin theta, jadi rumusnya adalah Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini ya, rumus yang berlaku di sumbu Y. Misalkan saja waktunya nggak diketahui, kita bisa pakai rumus yang ketiga. Jadi VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2 kali G kali delta Y. Delta Y di sini adalah Y kurang Y0. Atau bisa kita tulis VY kuadrat sama dengan V0 sin theta dikuadratkan dikurangi 2 kali G kali delta Y. Ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk meninjau gerakannya secara vertikal, gitu ya. Yes? Nah, kalau sobat tidak paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang vektor pada gerak parabola. Kira-kira teman-teman semua udah paham belum? Kalau misalnya teman-teman semua kurang paham, bisa nih tanya-tanya di kolom komentar nanti ya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.